إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur hanyalah milik Allah Rabbul Alamin, yang mana atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya lah di siang hari ini Sayyidul Ayyam bagi kita, di hari Jumat 20 September 2024 Masehi, tepatan dengan 16 Rabiul Awal 1446 Hijriah, kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia ini, Masjid Al-Kautsar, dalam rangka menunaikan ibadah salat Jumat. Yang mudah-mudahan ini salah satu manifestasi wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan kita hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Amin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada hambanya yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sebagai khataman nabiyyin wal mursalin, beliau sebagai sumber teladan dalam segenap aspek hidup dan kehidupan insan hingga akhir zaman. Yang mudah-mudahan kita semuanya dapat mengikuti jejak langkah, meneladani akhlak beliau, sifat-sifat beliau, sehingga menghantarkan kebahagiaan kita untuk keselamatan dan kesuksesan dunia dan akhirat kelak. Amin. Khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib sendiri, umumnya hadirin yang berbahagia, marilah kita sama-sama tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya, yakni dengan imtithalu bi awamirillah wajtinabun nawahi, istiqamah dalam melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan istiqamah pula dalam menjauhi segala apa yang dilarangnya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ingatlah, sebaik-baiknya bekal hidup di dunia yang fana ini adalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang budiman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an,
surat yang ke-33, surat Al-Ahzab, ayat yang ke-31. Maaf, dalam surat yang ketiga, surat Ali Imran, ayat 31, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu a'lam. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Melalui ayat ini Allah mengingatkan kepada kita semuanya, ketika kita mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun seringkali rojaiyah antara ucapan dengan perbuatan kita ini, bahkan seringkali kita terjebak. Dalih-dalih kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, namun dalam kenyataannya praktik ibadahnya justru banyak yang menyimpang, banyak yang meleset dari apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya. Maka bagaimana seharusnya ketika kita mencintai Allah, kemudian kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita di dalam Al-Qur'an, surat Al-Fatih, surat yang ke-48, ayat yang ke-29. Sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karakteristik beliau yang harus kita ikuti. Kalau benar kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikuti karakteristik beliau. Cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah. Salah satu di antaranya sifat-sifat beliau yang Allah gambarkan dalam surat Al-Fatih, surat yang ke-48 ayat 29. Ada 5 karakteristik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum, tarahum ruk'an sujjada, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, simahum fi wujuhihim min atharis sujud, ila tamimil ayah. Wallahu a'lam. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, orang-orang yang mengikutinya, para sahabatnya, para tabi'in. Bahkan kalau kita ingin diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti keteladanan beliau, ikuti karakteristik beliau. Apa karakteristiknya itu? Yang pertama, sifat-sifat beliau itu asyidda 'alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir. Keras terhadap orang-orang kafir ini dalam masalah akidah tidak ada istilah kompromi. Lakum dinukum waliyadin, wala talbisul haqqa bil batil, wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan yang hak. Ini yang sudah Allah naskan. Hamba Allah yang budiman, antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahuinya. Selanjutnya hamba Allah yang budiman juga keras terhadap kekufuran, yakni terutama penyakit-penyakit yang merusak akidah kita. Di antaranya adalah penyakit TBC. Apa itu TBC? Takhayul, bid'ah, dan khurafat. Ini seringkali merusak akidah kita ini. Maka mari kita kuatkan pondasi kita, akidah kita. Kalimat la ilaha illallah harus terhujam dalam pribadi kita, dalam diri kita masing-masing. Wajawantahkan kalimat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang pertama.
Yang selanjutnya yang kedua adalah ruhama'u bainahum. Kalau terhadap orang-orang kafir beliau tegas keras. Namun dalam pergaulan dengan ruhama'u bainahum, kasih sayang dengan sesama muslim. Bahkan beliau sampai gambarkan kasih sayang sama muslim itu ibarat satu tubuh. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mithlul jasad idza ishtaka minhu 'udhun tad'a lahu sairu jasadi bis-sahri wal humma. Ibarat satu tubuh yang saling menguatkan. Ibarat satu tubuh, ketika salah satu anggota tubuh merasakan sakit, maka akan menjalarlah rasa sakit itu kepada anggota tubuh yang lainnya dengan merasakan demam, dengan merasakan panas dan gelisah. Inilah diantara gambaran bagaimana kita sebagai muslim dengan muslim yang lainnya. Bahkan Rasulullah menyampaikan juga al-muslim lil muslim kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya ibarat satu bangunan yang saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Maka Rasulullah melarang kepada kita, bahkan harus kita jauhi penyakit-penyakit yang merusak ibadah kita kepada Allah, yang merusak ukhuwah Islamiyah. Di antaranya iyyakum wazzan, fa inna zan aktabul hadis, wala tajassasu, wala tahasadu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Iyyakum wadzan, jauhi oleh kalian zan, prasangka. Fa inna zan aktabul hadis, karena prasangka itu seburuk-buruknya pembicaraan. Wala tahassasu, jangan saling mendiamkan. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Wala tahasadu, jangan saling menghasut. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba yang bersaudara. Masya Allah. Selanjutnya yang ketiganya, tarahum ruk'an sujada. Engkau lihat mereka ruku dan sujud. Kalau ingin dicintai sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengaku sebagai umat Rasulullah, maka dirikan salat. Tarahum ruk'an sujada, engkau lihat mereka ruku dan sujud. Inilah ciri muslim yang membedakannya dengan kafir. Bahkan Rasulullah sampai mengatakan, barang siapa yang meninggalkan salat faqad kafar, maka sungguh dia sesungguhnya telah kafir. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Bahkan salat itu adalah amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah, yang berkaitan dengan hak Allah. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah as-salat. Apabila salah satu di antara kita meninggalkan salat, maka akan rusak amal-amal yang lainnya. Tapi kalau salatnya benar, maka akan benar seluruh amal yang lainnya. Maka hamba Allah yang budiman, jangan sekali-kali kita menyepelekan salat. Jangan sekali-kali kita menyia-nyiakan salat. Karena itulah amalan yang pertama yang akan disab oleh Allah, yang berkaitan dengan hak Allah. Ibarat salat itu ibarat kepala dalam tubuh kita. Masalul salat, perumpamaan salat bagi seorang muslim, kamasali ra'si fil jasad, seperti kepala dalam tubuh kita. Bayangkan, ketika seseorang tidak ada tangannya masih bisa hidup, seseorang tidak ada kakinya masih bisa hidup, seseorang tidak ada kaki dan tangannya masih bisa hidup. Tapi bayangkan, walaupun lengkap tangannya, lengkap kakinya, tapi tidak ada kepalanya, mau bagaimana hidup? Maka itulah gambaran sholat. Ingin hidup kita benar, perbaiki sholat kita. Ini yang ketiga. Yang keempatnya, ya betaguna fadla minallahi wa ridwana, selalu mencari karunia Allah dan keriduannya. Inilah ciri muslim yang mukmin. Mengikuti kepada keteladanan Rasulullah, karakteristik beliau tidak berpangku tangan, tidak mengandalkan jikalau umpama andaikan tidak, tapi bekerja, berusaha, baru bertawakal kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian juga innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah nasibnya sendiri. Artinya perlunya kita usaha sebagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita.
Dengan kita berusaha bekerja, akhirnya mari kita bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Insya Allah orang yang demikian ketika berhasil tidak akan takabur, tapi akan banyak bersyukur. Pun ketika mengalami kegagalan tidak akan putus asa, tapi akan bersabar, karena ini adalah keberhasilan yang tertunda. Yang kelimanya, simahum fi wujuhihi min athari sujud. Engkau lihat dalam diri mereka itu, simahum fi wujuhihim min athari sujud, ada bekas sujudnya. Bukan berarti bekas sujudnya dengan terlihat hitam di keningnya, bukan yang demikian, tapi mampu mengaplikasikan nilai-nilai salat dalam kehidupan. Dari mulai takbiratul ihram sampai dengan salam mampu diwujudkan, direalisasikan nilai-nilai tersebut setelah salat. Dengan takbiratul ihram dia tidak akan sombong, karena menyadari Allah yang maha sombong, Allah yang maha besar, sehingga setelah sholat tidak akan lagi merasa paling hebat dengan hartanya, merasa paling tinggi dengan jabatannya dan lain sebagainya, karena semua itu hanyalah amanah Allah. Ketika sholat ada berdiri, ada ruku, ada sujud, tidak selamanya sujud, satu saat bangkit lagi, maka dia akan mampu mengejawantahkan nilai sholat itu setelah sholatnya. Apa itu? Ketika dia berada di atas tidak akan pernah sombong, karena bagian titipan dari Allah, amanah Allah yang harus dilaksanakan. Pun ketika berada di bawah, dia tidak akan merasa putus asa. Ini bagian ujian dari Allah. Sehingga paham bahwa hidup itu ibarat roda yang terus berputar. Kadang berada di atas, kadang berada di bawah. Tergantung kita menyikapi hal tersebut. Kemudian di dalam salam pun, ke kanan dan ke kiri, maka kita harus mampu memberikan keselamatan dan keamanan bagi saudara-saudara kita di sekeliling kita. Itulah pengejawantahan di antaranya dari nilai-nilai sholat yang dilaksanakan. Sehingga sholat itu menjadikan tanha anil fahsya'i wal munkar, menjadikan pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dari 5 karakteristik itu, mari kita berupaya untuk mampu kita wujudkan, agar kita menjadi umat yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan karakteristik yang tadi disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Fatih, surat yang ke-48, ayat yang ke-29. Dan masih banyak lagi karakteristik yang lainnya, sifat-sifat beliau yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semuanya, untuk mampu kita istiqomah di jalan Allah, untuk mampu kita mewujudkan karakteristik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mampu merealisasikan cinta kita kepada Allah dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat dan keteladanannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim, fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dahu wa rasulah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم سلمنا يا الله من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتيكم ويهديكم ولذكر الله أكبر استغفر الله لي ولكم أقيموا الصلاة